Selamat pagi Pak Dani dan selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan media inovatif saya yaitu TikTok Pro. Mengapa saya membuat media ini? Yaitu dengan masalah yang sering terjadi di SD adalah siswa kesulitan mengatur fokusnya pada saat pembelajaran operasi perkalian. Hal ini disebabkan oleh cara mengajar guru yang kurang interaktif terhadap peserta didik dan hanya menggunakan media papan tulis yang dimana mengakibatkan peserta didik merasa bosan dan ngantuk. Untuk solusi yang saya buat ini yaitu menggunakan media bantu seperti permainan yang meningkatkan minat belajar peserta didik. Kedua, menggunakan media permainan yang terkait dengan materi ajar. Dan yang ketiga, menggunakan media TikTok Pro untuk berinteraksi langsung dengan peserta didik namun tetap dalam konteks pembelajaran. Nah, kumpulan dari media yang saya buat ini yaitu yang pertama, media permainan TikTok Pro mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dalam permainan. Dalam media ini, peserta didik tidak hanya bermain tetapi juga belajar operasi perkalian serta merancang strategi agar memenangkan permainan. Dan yang kedua, media ini juga dapat mempermudah guru dalam mengambil perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran ini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu papan angka, yang kedua kartu soal, dan yang ketiga pion. Berikut ada cara-cara bermainnya. Tapi yang pertama itu ada peraturan. Yang pertama, permainan ini boleh dilakukan oleh lebih dari 2 orang dengan 1 wasit. Yang kedua, wasit sebagai kondektur permainan serta pembawa kunci jawaban dari soal tambahan. Kedua belah pihak masing-masing mendapatkan 7 pion. Dan yang keempat, pemain pertama bebas memilih angka dari 1 sampai 9 untuk dikalikan oleh pemain kedua. Dan yang kelima, pemain bergantian menaruh pion hitam atau pion putih di kotak angka yang sesuai dengan hasil perkalian. Keenam, pemain pertama yang dapat menyusun 5 poin berurutan atas, bawah, melintang atau diagonal adalah pemenangnya. Lalu untuk cara bermain, yang pertama, permainan dimulai dengan switch untuk menentukan siapa yang akan menggunakan pion hitam atau pion putih dan menjadi pemilih angka pertama. Yang kedua, setelah pemain pertama menentukan angka, pemain kedua bebas mengalihkan angka yang dipilih dengan angka 1 sampai 9. Lalu pemain pertama harus mengalihkan angka yang digunakan pemain kedua untuk mengalihkan dengan angka 1 sampai 9. Begitupun seterusnya. Contohnya, pemain pertama memilih nomor 7, lalu pemain kedua memilih angka 8, maka pemain kedua menaruh pionnya di kotak angka yang hasilnya 7 kali 8. Setelah itu pemain pertama mengalihkan angka 8 yang dipilih tadi dengan angka 2 yang dipilih pemain pertama. Maka pemain pertama menaruh pion di kotak angka yang hasilnya 8 dikali 2. Begitupun seterusnya. Lalu jika pion kedua pemain sudah turun semua, maka permainan masih berlanjut dengan pemain boleh memindahkan setiap pionnya dengan cara nomor 2. Jika permainan dilakukan oleh atau lebih dari 2 orang, maka pemain yang sudah mengalihkan akan bergiliran dengan pemain selanjutnya sampai permainan selesai. Selanjutnya, jika pemain pertama atau kedua salah dalam hitung dari perkalian dimaksud yaitu perkalian di papan angka, maka wasit akan memberi waktu untuk memperbaiki jawabannya. Lalu, jika pemain mendapatkan kotak simbol pedang atau perisai yang seperti di gambar papan ini, lalu tidak bisa atau salah dalam mengerjakan soal tambahan, maka wasit akan mengembalikan pion ke pemain. Jika pion pemain berada di simbol pedang lalu menyerang pion pemain lainnya, maka pion yang sebelumnya ditempatkan akan berpindah ke posisi yang diserang. Contohnya seperti ini. Misal pion putih berada di angka 14, lalu pion hitam memilih angka 3, lalu mengerjakan soal tambahan. Misal ambil soal minus 9 dikali minus 5, jawabannya positif 45. Maka pemain hitam boleh menyerang poin putih, lalu poin putih akan kembali ke barisan. Lalu jika pion pemain berada di simbol pedang lalu menyerang pion pemain yang berada di simbol perisai, misal ini di perisai lalu di pedang, maka pion kedua belah pihak akan menghilang atau keluar dari kotak angka. Misal ini menyerang di kotak yang putih, maka mereka akan kembali. Pion yang keluar atau hilang tetap digunakan untuk bermain. Dan yang terakhir, jika salah satu pemain telah selesai menyusun 5 pion secara berurutan, entah itu atas, bawah, melintang,
atau diagonal, maka wasit akan menghentikan permainan dan menyatakan pemenang kepada pemain yang telah menyusun 5 secara berurutan. Nah, silakan memilih pion warna putih. Oke. Lalu pemain pertama ini kan udah dapat pilihan pertama, Pak. Yeah. Dia akan memilih angka 1 sampai 9. Bebas. 7. Kan pemain pertama yang angka 7, berarti saya pemain kedua, berarti saya harus mengalihkan angka 7 dengan angka pilihan saya. Misal 7 dikali 2. 7 itu di pilihannya taruh dulu dong. Enggak, Pak. Oh enggak. Sebenarnya ada wasit 1. Nah, tugasnya wasit itu untuk menandai angka yang setelah dipilih. Ya, Contoh, ya. wasit akan mengarahkan sesuatu di angka 7. Ya. Lalu saya menggunakan angka 2. Jadi 7 kali 2. Kenapa milih 2? Kan di peraturan tadi pemain pertama yang memilih angka dan pemain kedua akan memilih angka untuk dikalikan. Ya, 2-nya bebas. Kali berapa bebas? Bebas, Okay. Pak. Tapi bebas itu hanya 1 sampai 9. Ya. Jadi saya memilih angka 2, jadi 2 kali 7 itu 14. Saya menaruh di angka 14. 14 ini. Nah. Oh, Lalu yang masang pion kamu? ya, yang masang pion pemain sendiri, Pak. Wasit hanya Ini apa? dia main kedua nih, Pak. Kan karena dia yang pertama dia yang memilih angka. Oh, dia milih angka. Iya. Tapi nggak ngasih itu. Enggak. Lalu pemain yang kedua telah memilih angka. Tadi kan saya memilih 2 yang terakhir untuk mengalihkan. Nah. Jadi Bekti harus mengalihkan angka 2 dengan pilihannya dia, Pak. Misal Bekti memilih angka 2. Oke. Sama, berarti 2 kali 7 14. Berarti 14. Misal, nah ini kan ada batu perisai, Pak. Berarti nanti wasit memberikan kartu soal ke Bekti untuk menjawabnya. Nah, bukti malah yang kena. Kan dia mengambil ini, Pak. Ambil perisai. Iya. Oke. Terus Jadi kan dia kan yang benar. kalau benar kan di perisai, Pak. Nah. Jadi dia boleh menaruh dia di perisai. Tapi kalau misal dia salah menjawab, pionnya akan kembali dan ini akan kembali ke kartunya akan diambil oleh wasit dan ditaruh di paling bawah. Lalu dia kan tadi memilih angka 7, Pak. Nah. Jadi saya melanjutkan dengan angka 7 tadi. 7 berarti saya misal dikali Nanti 63. Nah, saya juga ada perisai misal, Pak, di angka 63. Lalu saya akan mengambil soal. Jika saya salah menjawab, misal 5 dikali min 9 ditambah 3 sama dengan 17, itu kan salah, Pak. Maka saya akan berbalik dan Bekti akan melanjutkan angka dari saya. Oh, maksudnya gini ya. Untuk dapat apa tadi pedang? Ya. Pedang itu kan titiknya beda. Ya. Seumpama dia benar bisa nyerang pindah ke situ. Iya, tapi dengan catatan ini kan ada yang polos, Pak. Ya. Ya, kalau di polos dia akan aman, tapi kalau di perisai akan hangus dua-dua nih, Pak. Misal tadi ini terus ini perisai. Nah, misal gini tuh, Pak. Nah, ini kan tadi bukti di perisai yang satu ini dan ini dapat pedang. Kalau dia menyerang ini, dua-duanya akan kembali. Oke. Untuk menang itu berarti untuk 5 idealnya bisa dia bisa 10 kali ya? Iya, bisa, Pak. Tapi kadang 10 soal itu kan nggak nyambung, Pak. Soalnya kan nggak langsung rata gitu, Pak. Ada satu yang polos, ada yang nggak polos. Kalau moving, apa ambil titik tapi keliru. Jadi mau ambil pegangan dari situ. Ya nggak bisa, Pak. Kalau misal udah benar di situ, langsung misal mau dipindah, ya harus pionnya turun semua dulu, seperti di peraturan nomor 3. Oke, yang jadi unik menurutmu apa ya? Yang pertama, kalau saya lihat di tic-tac-toe biasa, itu hanya soal dan menaruh. Tapi kalau dari saya ada strateginya, Pak, cara bermain, terus cara memikirkan untuk menyerang di mana, posisi di mana untuk aman. Ini ke kelas berapa? Untuk sebenarnya ini bisa untuk kelas 1 sampai 6, tergantung soalnya saja, Pak. Karena saya mengambil ini sebagai yang kamu buat. Ini saya mengambil soal kelas 6, Pak. Ternyata masalah yang kamu kemarin. Iya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan kan teman-teman? Tinggal kita kasih foto.